Ark pertama dari kisah penyihir air terkuat telah berakhir. Perjalanan Rio, sang penyihir air jenius, bersama Abel, pewaris takhta kerajaan Knightly, telah menyingkap awal dari sebuah legenda besar. Namun, apa yang kita saksikan selama ini hanyalah permulaan. Sebuah prolog sebelum badai raksasa benar-benar melanda dunia. Kini tirai baru akan terbuka. Di kejauhan, dua bangsa raksasa telah bersiap untuk saling menelan. Kekaisaran Debuhi dengan kekuatan militer sihir yang menakutkan berhadapan dengan kerajaan Knightly yang menjunjung tinggi kehormatan dan keberanian kesatria. Perang dalam skala kolosal sudah tidak terelakkan. Puluhan ribu pasukan akan maju, ribuan nyawa akan melayang, dan benturan antara air serta api akan menentukan masa depan seluruh benua. Pada puncaknya, duel takdir antara Rio dan Oscar, penyihir inferno terkuat dari Debuhi, akan menjadi penutup yang menggetarkan. Namun sebelum perang itu benar-benar pecah, cerita ini akan membawa kita ke sudut pandang yang berbeda. Untuk pertama kalinya, fokus berpindah dari pihak pahlawan ke sisi yang disebut musuh. Dari dalam tembok Kekaisaran Debuhi, kita akan menyelami ambisi dan rahasia yang tersembunyi di balik langkah Oscar dan Fiona, sang putri kekaisaran sekaligus komandan perang sihir. Melalui mereka, kita akan memahami bahwa setiap musuh juga memiliki alasan, luka, dan tekadnya sendiri. Bagi para penonton dan pembaca setia kisah ini, satu hal perlu diingat. Jangan sekali-kali melewatkan bagian ini. Ark baru ini adalah pengantar menuju konflik yang jauh lebih besar. Disinilah gambaran nyata akan mulai terbentuk, memperlihatkan seberapa dalam kekuatan Rio dan seberapa tinggi ambisi mereka yang berdiri di hadapannya. Sebelum mencapai perang besar terakhir antara negara melawan negara, beberapa ark penting akan lebih dulu membuka jalan. Ada ark yang mengisahkan misi Rio menghadapi kelompok pembunuh bayaran terkuat di Provinsi Sentral. Ada juga kisah tentang serangan monster Wyvern yang mengancam ketentraman negeri. Bahkan, kita akan menyaksikan bagaimana ibu kota Knightly sendiri terguncang oleh serangan dahsyat yang tak terduga. Semua ini hanyalah potongan-potongan jalan menuju perang pamungkas. Sebuah rangkaian peristiwa yang akan menguji ketahanan Rio dan memperlihatkan sisi sebenarnya dari Abel yang selama ini dianggap lemah. Novel ini tak sekadar menghadirkan pertarungan satu lawan satu, melainkan peperangan dalam skala besar, dengan strategi militer, pengkhianatan, dan darah yang mengalir deras di medan tempur. Nuansanya mungkin mengingatkan pada kisah Kingdom, penuh peperangan masif, tetapi tetap berbeda karena inti cerita selalu kembali pada sosok MC yang santai, ringan, namun tak terbantahkan. Rio, penyihir air terkuat yang mampu menenangkan badai, bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, di balik sifat santainya, Rio memiliki satu prinsip hidup yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia tidak akan menyakiti orang lain, kecuali mereka berani melukai teman-temannya. Dan begitu ada satu saja temannya yang tersakiti, prinsip itu berubah. Rio yang biasanya terlihat tenang dan bersahabat akan menjelma menjadi monster menakutkan, sosok yang bahkan ditakuti oleh satu negara. Jadi, bagi kalian yang ingin melihat momen di mana tangan Oscar ditebas oleh Rio, nantikanlah kelanjutan kisah dari cerita panjang ini, walaupun saat itu masih jauh di depan. Dan kini, setelah jelas apa saja yang menanti di depan, mari kita buka lembaran baru. Inilah awal dari volume terbaru, sebuah permulaan baru yang akan membawa kita dari titik nol menuju konflik besar yang akan menentukan akhir dari segalanya. Kita mulai arc pertama dari volume ketiga LN-nya. Judulnya adalah Empire Debuhi Arc atau Arc Kekaisaran Debuhi. Seperti kata pengantar kami tadi, di dalam arc singkat ini tidak ada Rio. Yang ada hanya Oscar, Fiona, dan party hero Roman yang kemarin pernah bertarung melawan Leonor. So, jika sudah jelas, mari kita langsung bahas secara ringkas. Salju tipis turun perlahan dari langit kelabu pagi itu, menyelimuti ibu kota Kekaisaran Debuhi, Markdorf, dengan lapisan putih pucat yang dingin. Kota yang dahulu menjadi pusat ekonomi terbesar di Provinsi Tengah, kini tampak muram dan sunyi. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan warga, kini lengang, seakan mencerminkan keterpurukan ekonomi yang melanda seluruh kekaisaran. Di ujung jalan utama yang membentang dari utara ke selatan, berdirilah istana megah,
pusat kekuasaan yang menjadi simbol kekuatan kekaisaran. Dari dalam singgasana itu, Kaisar Rupert ke-6 menerima laporan langsung dari Perdana Menteri Hans Kirchhoff, seorang bangsawan bergelar Count. Laporan itu bukan kabar biasa, sang pahlawan yang legendaris telah tiba. Namun, alih-alih sukacita, kabar itu justru menambah kerut di wajah sang kaisar. Bagi Rupert VI, seorang pahlawan bukanlah pembawa harapan, melainkan sumber masalah yang tidak pernah memberi ketenangan. Rasa muaknya kian memuncak ketika Hans mengingatkan bahwa berdasarkan sebuah perjanjian kuno, Kekaisaran Debuhi terikat untuk memberi bantuan kepada sang pahlawan. Perjanjian itu berusia lebih dari 3 abad, sejak masa ketika negeri ini masih berupa kerajaan di bawah Raja Karl ke-11. Catatan kuno menyebutkan bahwa dalam keadaan apapun, sang pahlawan harus mendapat dukungan penuh. Dengan helaan napas berat, Rupert VI akhirnya menerima kenyataan. Ia bersedia memberikan audiensi meski dengan syarat bantuan kekaisaran hanya akan diberikan bila tujuan sang pahlawan selaras dengan kepentingan mereka. Esoknya, dalam ruang audiensi sederhana tanpa banyak pengawal maupun bangsawan, sang pahlawan Roman bersama 6 rekannya berlutut di hadapan takhta. Ia masih muda, baru berusia 19 tahun, dan meski memiliki gelar pahlawan, pengalaman serta wibawanya belum matang. Maka dari itu, setiap kali bertemu dengan penguasa atau pemimpin besar, tugas untuk menyampaikan kata-kata resmi sering diserahkan kepada Graham, pendeta tua yang menjadi anggota tertua sekaligus penopang moral kelompok itu. Tujuan mereka kali ini mengejutkan banyak pihak. Roman tidak datang untuk meminta perlindungan, pun tidak memohon pasukan atau kekayaan. Ia datang hanya dengan satu permintaan, dilatih langsung oleh Oscar Lusca, sang penyihir Inferno yang melegenda. Permintaan yang terdengar sederhana, tetapi di telinga para penguasa, itu adalah permintaan berani, bahkan bisa dianggap lancang. Oscar Lusca bukan sekadar penyihir biasa. Dahulu ia dikenal luas di kalangan petualang, tetapi kini namanya tercatat resmi dalam daftar militer kekaisaran, ditempatkan di divisi sihir kekaisaran. Mendengar itu, Kaisar Rupert terdiam lama. Ingatannya kembali pada insiden Witnash, sebuah tragedi yang masih membekas dalam-dalam pada diri Oscar. Meski berhasil melindungi Fiona, komandan divisi, Oscar sendiri tidak pernah merasa puas dengan tindakannya. Ia menutup diri, mengasingkan diri di pusat pelatihan sihir keempat, seakan terus menyiksa dirinya demi menjadi lebih kuat. Rupert menimbang sejenak. Permintaan ini yang awalnya dianggap merepotkan, justru menyajikan sebuah peluang. Jika Roman benar-benar pahlawan yang dipilih takdir, maka melawannya bisa menjadi ujian sempurna bagi Oscar, sekaligus mengasah kemampuan sang penyihir Inferno ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan akhirnya tegas. Sang pahlawan Roman beserta rombongannya diizinkan pergi ke medan pelatihan, meski perjalanan ke sana jauh dari ibu kota. Malam itu mereka diperintahkan untuk beristirahat di dalam istana, sementara persiapan transportasi diatur bagi keberangkatan esok hari. Roman menerima keputusan itu dengan kepala tertunduk penuh hormat, meski dalam hatinya ia merasakan gelombang tekad yang membara. Bagi dirinya, ini bukan sekadar latihan, ini adalah langkah besar menuju takdir yang lebih besar. Kabar tentang kedatangan sang pahlawan menyebar cepat hingga mencapai divisi sihir kekaisaran. Fiona Rubine Bornemisa, sang komandan, menerima kabar itu langsung dari ajudannya, Marie, yang menyerahkan sepucuk surat resmi bersegel. Fiona membacanya berulang kali, seakan tidak percaya bahwa ayahnya sendiri, Kaisar Rupert ke-6, benar-benar mengizinkan seorang asing untuk masuk ke pusat pelatihan sihir kekaisaran, bahkan memberi mereka kesempatan untuk berlatih bersama sang Inferno Magician. Bagi Fiona, keputusan itu sukar dipahami, namun ia tahu benar sifat Oscar Lusca. Sejak kembali dari Witnash, pria itu mengurung dirinya di pusat pelatihan sihir nomor 4. Hampir setiap hari ia tenggelam dalam latihan seorang diri, seakan ingin menenggelamkan kelemahannya dengan bara api yang tak pernah padam. Fiona memahami kebiasaan itu. Oscar selalu bereaksi seperti itu setiap kali mengalami kekalahan atau kegagalan yang menghantam harga dirinya. Ia pernah mengaku bahwa rasa malu akibat kekalahan adalah luka yang terus ia buka kembali, dipelihara dalam ingatannya hingga akhirnya menjadi bahan bakar yang menguatkan dirinya.
Dari proses itu, kekuatan sihirnya selalu melonjak ke tingkat yang tak wajar. Mantranya menjadi lebih cepat, lebih bertenaga, dan lebih mengerikan. Bahkan Fiona yang sudah lama mengenalnya masih terheran-heran. Ia pernah mencoba mengikuti metode itu, namun tak mendapatkan hasil serupa. Ada sesuatu yang lebih dalam pada cara Oscar menyalakan api dalam dirinya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Fiona menyadari, cepat atau lambat, ia harus bertanya langsung ketika Oscar keluar dari pengasingannya sendiri. Sementara itu, para anggota divisi yang baru direkrut 6 bulan lalu hanya bisa kebingungan melihat kebiasaan Oscar. Mari dan Jurgen, 2 ajudan senior, juga khawatir. Meski demikian, mereka sudah cukup lama berada di sisinya untuk tahu bahwa inilah cara Oscar menempa dirinya. Fiona pun memutuskan bahwa ketika sang pahlawan tiba, anggota divisi akan dilibatkan dalam pertempuran uji coba. Pertarungan itu bukan hanya untuk menyambut mereka, tetapi juga untuk menguji kekuatan kedua belah pihak. Intinya, sejak pertemuannya dengan Rio, sang penyihir air yang kekuatannya bagaikan samudera tak terbatas, hati Oscar Luska hancur berkeping-keping. Ia yang selama ini selalu meyakini dirinya sebagai penyihir manusia terkuat di dunia, mendapati keyakinan itu runtuh seketika. Serangan Rio yang begitu presisi, kendali sihirnya yang begitu anggun namun mematikan, serta kekuatan yang melampaui batas nalar manusia, membuat Oscar sadar bahwa dirinya hanyalah satu titik api kecil di tengah luasnya lautan. Kekalahan itu bukan hanya soal sihir, melainkan pukulan telak bagi harga dirinya. Oscar tahu benar, luka semacam ini tak bisa ditutupi dengan kata-kata penghiburan. Luka itu akan tetap ia buka, ia rawat, hingga berubah menjadi bara yang membakar setiap sisi jiwanya. Maka ia memilih jalan yang selalu ia tempuh, mengurung diri dalam pusat pelatihan, menenggelamkan tubuh dan pikirannya dalam lautan api, seakan hendak membakar kelemahannya hingga tak tersisa. Hari-hari berganti menjadi minggu, dan Oscar terus bertarung melawan dirinya sendiri. Ia berulang kali memanggil mantra yang sama, membiarkan tubuhnya hampir terbakar oleh panas sihir yang ia lepaskan, hanya untuk memaksa dirinya melampaui batas. Setiap kegagalan menjadi cambuk, setiap luka menjadi tanda bahwa ia masih hidup, dan setiap detik yang ia lalui di dalam ruang pengasingan itu adalah pengorbanan yang harus dibayar demi sebuah tujuan. Bersiap menghadapi Rio sekali lagi. Dalam diamnya, Oscar mengingat jelas kenyataan pahit itu. Pertarungan mereka dahulu bisa berakhir bukan karena dirinya mampu bertahan, melainkan karena Abel, orang yang hadir di saat yang paling menentukan, berhasil menghentikan duel tersebut. Itu bukan kemenangan, bahkan bukan sekadar kebuntuan. Itu hanyalah penundaan, sebuah janji bahwa pertarungan sejati masih menanti di depan. Dan kali ini, Oscar tahu betul, cepat atau lambat, jalan mereka pasti akan bersinggungan kembali. Entah sebagai sekutu yang berjalan di arah yang sama, atau sebagai musuh yang ditakdirkan untuk saling membinasakan. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan itu akan menjadi penentuan akhir. Jika ia gagal lagi, maka api hidupnya akan padam selamanya di tangan Rio. Oscar Luska, sang penyihir api, memahami konsekuensi itu. Dan justru karena itulah ia berlatih tanpa henti. Api yang ia kobarkan di ruang sunyi bukan sekadar sihir, melainkan sumpah. Sumpah untuk berdiri tegak ketika saatnya tiba, sumpah untuk membuktikan bahwa nyala apinya tidak akan padam meski harus menantang samudera sekali lagi. Di sisi lain, Roman dan rombongannya telah meninggalkan ibu kota dengan kereta khusus yang disediakan istana. Kereta besar itu ditarik oleh kuda-kuda pilihan, membuat perjalanan mereka lebih cepat dan nyaman. Para anggota rombongan terkesan dengan fasilitas mewah itu, meski Gordon, penyihir api berusia 23 tahun, menunjukkan wajah kesal. Ia meragukan keputusan Roman untuk datang ke Provinsi Tengah, sebuah wilayah yang sihirnya dianggap jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Barat atau Timur. Namun, Roman tetap teguh. Kekalahan telak dari makhluk bernama Leonor masih membekas dalam ingatannya. Pertarungan singkat itu menggoreskan luka pada harga dirinya, membuatnya sadar bahwa kekuatannya sendiri masih jauh dari cukup. Ia percaya dengan belajar dari sosok legendaris seperti Oscar Luska, setidaknya ia bisa menemukan jalan untuk menjadi lebih kuat.
Meskipun Gordon memandang rendah Magus dari Provinsi Tengah, Roman berhasil meyakinkannya. Rombongan itu akhirnya tiba di gerbang pusat pelatihan sihir nomor 4 menjelang sore. Bangunan itu menjulang dingin dan penuh aura ancaman, seolah siap menolak siapapun yang mencoba masuk tanpa izin. Hanya mereka yang memiliki restu dari istana yang bisa melangkah ke dalam. Saat turun dari kereta, mereka disambut oleh 3 sosok penting. Fiona Rubine Bornemisa berdiri di depan, mengenakan seragam kebesaran divisi sihir kekaisaran, ditemani oleh kedua ajudannya, Mari dan Jurgen. Aura Fiona memancarkan wibawa seorang bangsawan dan ketegasan seorang komandan. Roman sempat terpana oleh keanggunannya, hingga Graham, pendeta tua yang menjadi juru bicara kelompok, harus mengambil alih peran formal. Fiona, dengan ketenangan khas seorang pemimpin, memperkenalkan para ajudannya dan memberi peringatan bahwa fasilitas ini adalah medan latihan militer, bukan istana megah. Ia menyampaikan bahwa Oscar, sang wakil komandan, tengah menyibukkan diri dalam pelatihan pribadi dan baru akan muncul esok hari. Karenanya, Roman dan rombongannya diundang beristirahat di asrama khusus yang telah disediakan. Namun, Roman mengajukan permintaan lain. Ia ingin menyaksikan langsung latihan divisi sihir kekaisaran. Fiona menanggapi dengan ketelitian seorang pemimpin militer. Izin dari kaisar hanya berlaku untuk pertarungan melawan Oscar, bukan untuk mengamati latihan internal divisi. Graham mencoba menafsirkan perintah istana lebih longgar, menganggap izin masuk pusat pelatihan sebagai izin untuk menyaksikan latihan. Fiona pun menawarkan sebuah jalan tengah. Mereka akan diizinkan menyaksikan latihan jika terlebih dahulu mampu membuktikan diri melalui pertarungan sihir melawan perwakilan divisi. Jika berhasil menunjukkan kemampuan yang layak, maka jalan menuju pengamatan akan terbuka. Tawaran itu seketika membakar amarah Gordon. Sebagai penyihir dari barat, ia tidak rela diremehkan oleh penyihir-penyihir dari wilayah yang dianggap lebih lemah. Dengan penuh percaya diri, ia maju sebagai wakil rombongan sang pahlawan. Fiona menerima tantangan itu dengan senyum tenang, mengundang mereka masuk ke arena pelatihan. Rombongan Roman tak lagi punya pilihan selain mengikuti langkah Fiona. Graham yang lebih jeli segera menyadari bahwa mereka semua kini berada di bawah kendali sang komandan wanita. Dengan kelicikan halus, Fiona telah membuat Roman terpikat dan Gordon terpancing emosi. Ia mengatur jalannya permainan dengan sempurna, dan bahkan beberapa anggota divisi sihir terlihat tersenyum, puas menyaksikan caranya menjebak lawan dengan kelembutan yang menipu. Graham hanya bisa menghela napas dalam hati. Rasa khawatir menyelimuti dirinya, karena ia tahu pertarungan uji coba ini mungkin akan mengungkap terlalu banyak rahasia tentang kekuatan kelompok mereka. Namun, bila itu adalah harga yang harus dibayar demi perkembangan Roman, maka ia tak punya pilihan selain menerima. Nah, segitu dulu ya cuy. Pokoknya, ini adalah arc baru, dan isi arc ini cuman ada 4 chapter saja. Fokusnya untuk memberitahu kepada kita sehebat apakah kekuatan dari Kekaisaran Debuhi. Karena pada akhir volume nanti, Debuhi yang isinya cuma 70 orang pasukan elite magician dan juga ribuan pasukan bangsawan di bawahnya, nanti akan berperang melawan kerajaan Knightly dalam duel sampai mati dan juga sampai hancur. Bahkan jika kalian penasaran gimana jalannya pertempuran itu, ada satu chapter yang menceritakan tentang pertarungan satu orang melawan 7.000 pasukan. So, kita lanjut besok lagi, yaitu pertunjukan kekuatan sihir terkuat dari Provinsi Sentral. Atau lebih tepatnya, Oscar melawan parti hero terpilih.